Air Signs, Libra, Aquarius, dan Gemini. Energy of the week ya, semua tentang kamu. Jadi gue udah nyiapin dua deck ya, The Muse yang baru sama Light Seers. Oke, gue campur jadi satu. Ini untuk mengetahui semua tentang energi kalian di minggu ini. Oke. Secara general gue di awal akan buka untuk semua air signs ya, Libra, Aquarius, dan Gemini. Habis itu gue akan spesifikasi mulai dari Libra, Aquarius, habis itu ke Gemini. Yang karena gue nggak bikin extended, jadi gue bikin di akhir dari yang general itu untuk spesifik per signs kalian ya. Dan ini tentang energi-energi minggu ini yang masuk, entah itu di love ya, finance, social life, challenge, family, single, dan couple. Oke. Sekali lagi untuk semuanya, ini ini general reading, jadi ambil yang resonates dan tinggalin yang nggak resonates ya. Untuk moon sign itu nonton moon sign kalian. Kalau emang nggak resonate, nonton moon sign kalian yang menyangkut tentang emosional kita ya, emosional kalian. Dan ascendance atau rising signs untuk melihat apa yang akan terwujud secara nyata atau physically. Terus nonton kalau relationship, Venus yang cewek, yang cowok itu Mars, dan kalau yang udah married nontonnya juga nonton Jupiter signs. Terus untuk takdir kalian nontonnya North Node signs ya, dan Sun sign jelas itu tentang perjalanan jiwa kita secara general. Kalau untuk karir nontonnya Saturn. Oke. Tadi udah gue pre-shuffle sih. Oke. Susah gue, dan udah gue pre-shuffle, serius udah gue pre-shuffle, percaya ya, susah banget soalnya 2 deck. Apa ininya, jadi oke. Ini gue belaga aja nih depan kalian. Nggak mungkin banget kan, karena emang gue tahu ruwet. Tadi udah gue pre-shuffle gitu, jadi supaya nggak lama ya kan. By the way, dari Oracle Cards ya, kalian dapat dari Mystical Shamans, kalian dapat spiral kebalik sama wind. Spiral kebalik artinya kalian diminta untuk masuk ke dalam diri kalian sendiri, ke dalam hati kalian ya, akuin, terima apa yang memang sudah tidak kalian ingin alami lagi. Oke. Yang sudah terjadi ya, segala yang emang kalian sudah nggak mau alamin lagi, experience lagi, kalian harus akuin itu, terima, bahkan ucapkan, supaya kalian lepas dari itu, dari experience itu. Oke. Spiral kebalik ini kalau tegaknya. Oke. Wind ini kalian diminta untuk melakukan perubahan yang mungkin kalian memang sudah saatnya untuk berubah. Jadi karena kalian selalu mengulang hal yang sama, experiencing yang sama, yang monoton, terus-terusan itu terus. Jadi perubahan itu memang harus terjadi. Mungkin kalian sudah segala sesuatunya sudah kalian lakukan secara kayak mesin gitu, kayak otomatis gitu. Jadi memang saatnya udah harus dirubah gitu. Dan mungkin kalian juga ingin merubah cara melakukan sesuatu ya, atau cara berpikir ya, perubahan. Oke. Dan dari wisdom of the oracle kalian dapat between worlds ya. Ini masa transisi, kalian sudah kelar akan suatu hal tapi kalian belum bisa lepas. Dan kalian juga ini punya kebiasaan di dalam
transisi ini, kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi di depan. Jadi kebiasaannya adalah kalian yang harus dilepas itu adalah di saat di dalam kondisi transisi ini adalah kita harus mengakui kalau kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Lepaskan kebiasaan dalam mengasumsi, berasumsi. Kita harus tahu, kita harus bisa mengakui, menerima kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita besok, whatever. Jangan berasumsi, karena apapun yang kalian hadapi di depan kalian tidak tahu. Ya, itu between words. Kalian juga dapat all that glitters. All that glitters. Jadi di balik segala, all that glitters maksudnya, ya, orang yang selalu diakui, orang yang selalu diterima, orang yang selalu disanjung, ingin dapat pengakuan atau validitas dari orang lain. Sekarang challenge-nya adalah dengan all that glitters, ya, mampu nggak kalian melihat segala sesuatu beyond, di balik apa yang tampak. Tanpa ini semua, entah itu title, entah itu rumah keren, rumah gede, entah itu mobil atau motor keren, ya, orang itu siapa? Mau nggak lo sama orang yang tanpa itu semua? Tanpa status, ya, tanpa posisi, tanpa jabatan, mau nggak lo sama itu orang? Mampu nggak lo melihat potensial dari seseorang itu tanpa semua yang apa sih namanya, all that glitters yang tampak gitu, ya. Tanpa mobilnya, tanpa ininya, tanpa statusnya, tanpa kedudukannya, tanpa semuanya itu, kalian mau nggak? Bisa nggak melihat di balik semua yang kelihatan itu? Bisa nggak menghargai orang itu apa adanya? Kalian juga dapat poise. Poise artinya kalian siap, kalian sangat confidence, kalian punya confidence untuk memulai apapun itu yang kalian ingin mulai. Kalian sudah siap menerima tantangan karena kalian sudah menerima apa adanya sebagaimana diri kalian sendiri. Jadi kalian punya self confidence, ya, untuk menyambut apapun yang akan kalian mulai. Oke? Air signs, give us clarity all about the incoming waves of the week for Libra, Aqua, and Gemini. Ruwet, udah gue kocok pokoknya, titik. Terima aja ya. Wah, in love, Ace of Swords. Oh ya, jadi ingat kan, Ace of Swords. Ini, the wind ini, kalian bisa harapkan untuk dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Jadi jangan takut untuk melakukan apapun perubahan dan shifting yang emang kalian harus lakukan. Oke, ide udah solid, shifting juga udah siap karena memang saatnya untuk berubah. Love, kalian dapat Ace of Voices, Ace of Swords. Karir, Judgment. Financial, Nine of Swords. Family, Knight of Wands. Challenge, Three of Wands. Single, Ten of Voices. Couple,
Nine of Inspirations. Energi secara keseluruhan, The Emperor. Di bawahnya ada High Priestess. Oke. Jadi di love life-nya kalian dapat pencerahan, komunikasi ya, energi minggu ini kalian dapat komunikasi, kalian dapat komunikasi, pencerahan. Yang jelas ini tentang komunikasi ya, tentang kebenaran, tentang emang sesuatu yang emang harus dijelaskan gitu. Untuk karir kalian dapat Judgment, energinya Scorpio. Oke. Judgment adalah tepatnya di saat ini itu artinya kalian diminta untuk mengevaluasi nilai-nilai etika dalam bekerja kalian, prioritas kalian dalam menggunakan waktu efisien atau enggak, bahkan income kalian, sumber masukan kalian, dan juga nilai-nilai dari pekerjaan apapun pekerjaan kalian. Itu untuk apa? Nilainya apa? Gitu. Oke. Judgment. Kalian diminta untuk membenarkan gitu kan. Membenarkan apapun yang kalian kerjakan itu kalau memang sesuai dengan nilai-nilai yang memang kalian pegang. Finansial. Nine of Swords. Kalian galau, kalian restless, nggak bisa tidur. Ya mungkin di pandemic season ini kita semua juga begitu adanya. Lagi canggung, lagi agak ruwet. Family. Knight of Wands. Ini energinya Sagittarius ya. Yang artinya komunikasi juga, tentang cara berpikir, dogma juga ya. Cara berpikir, berpersepsi, tentang higher learning juga, tentang apapun yang sudah kita pelajari, wawasan pengetahuan kita dari kita kecil sampai kita sekarang, itu termasuk dogma dan doktrin itu sendiri juga ya. Bagaimana kita menambah wawasan itu, karena ini artinya juga freedom, higher learning, dan mandiri ya. Jadi di family kalian kalian diminta untuk juga menambah wawasan tentang kebebasan atau being mandiri, dan nilai-nilai juga dalam family yang memang mungkin sudah kadaluarsa, udah basi ya. Jadi kita harus higher learning, meninggalkan yang memang sudah tidak berlaku lagi dengan kondisi kita sekarang. Itu family. Challenge-nya adalah menunggu atau menyampaikan. Ini komunikasi. It's all about communication ya. It's all about communications. Menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan, untuk reaching out ya. Untuk menyampaikan. Yang single, Ten of Voice, akhir dari sebuah jati diri, sebuah karakter yang lama, oke. Dan yang couple, Nine of Wands, sudah di ujung jalan. Dan energi secara keseluruhan adalah The Emperor ya. The Emperor itu Aries itu leadership, Aries itu taking risk, Aries itu dia punya kuasa akan segalanya ya, akan kehidupannya, dan dia juga punya control issue. Oke, dia punya control issue. Di bawahnya ada energinya Pisces, silence, rahasia, dan deep knowing.
Energi secara keseluruhannya itu ini ada dan Moon ada di Moon sama Mars lagi retrograde di Aries, Moon juga lagi di Aries, ya. Yang mana energinya adalah tentang relationship apapun itu ya, bisnis, saudara, keluarga, kakak, adik, sahabat, temanan, ya. Mungkin ada yang silence di situ, dan mungkin ada juga yang baru keluar dari pernikahan, dari perceraian, yang mungkin lagi dalam proses. Oke. Dan dengan Moon di Aries, artinya tindakan kita agak spontan dan dia cepat, dia akan ngambil tindakan dengan cepat gitu ya. Ngertilah kalian maksud gue. Sekarang gue mau Libra dulu ya. Libra dulu. Sabar ya, Bo. Karena daripada gue pakai macam-macam kartu ya kan, mendingan 2 gue jadi 1. Dan ini kebetulan mirip-mirip kartunya, jadi kan gue cepetin ya. Libra. Dulu. Oke, Libra. Energi yang masuk buat kalian adalah the devil. Capricorn. Energinya Capricorn. Entah kalian punya Capricorn di berchart kalian atau kalian dealing dengan seorang Capricorn, ya. Yang mana itu semua tentang komunikasi. Enggak, tentang home and family foundations ya. Buat Libra. Yang mengikat kalian dan menghambat kalian, dan mungkin juga relationship di rumah udah jadi toxic. Oke. Atau ya kalian berhubungan dengan seorang Capricorn yang dan ini semua tentang material ya, material possession ya. All that glitters. Challenge-nya adalah kalian harus mengambil sikap, memulai sesuatu yang baru. Kalian harus punya jiwa seorang singa, seekor singa. Layaknya juga emperor. Challenge-nya adalah ambil kendali power kalian untuk memulai sesuatu yang baru. Dan emang the best step to move forward ya. Apa yang terbaik untuk kalian lakukan adalah menutup cerita lama dan memulai yang baru. Oke, karma ditutup dan siap ready untuk memulai yang baru. Poise. Transition. Ini energinya Sagittarius, atau enggak energi Pisces, ya. Dan itu dan ini ada di komunikasi,
dan bagaimana kalian ingin mengembangkan cara berpikir kalian, memperluas cara berpikir kalian, dan memperluas wawasan kalian. Energi secara keseluruhannya adalah High Priestess, Silence, rahasia. Ada yang rahasia, kalian rahasiakan tentang segala sesuatu yang memang tidak diungkapkan. Oke. Mungkin kalian berhubungan juga dengan Pisces dan Capricorn, yang diantara cerai dan tidak cerai. Oke. Dan dia baru mau keluar dari lorong tuh, tapi nggak keluar. Ada Queen of Inspiration di sini, ya, energi Leo, Venus di Leo. Artinya ada hope di situ, wish fulfillment. Ya. Energinya Taurus, energinya spiritual, komitmen, struktur. Partners resources. Apa yang dari mystical wisdom, apa yang Libra harus pelajari minggu ini? Lesson yang harus dipelajari Libra minggu ini. Universe, give us a clarity what Libra needs to learn this week. What lessons Libra needs to learn this week? Legends, learn from the one who inspire you. Belajar dari mereka yang bisa memberi kamu inspirasi. Aduh, nggak bisa ya. How spirits helping and guides Libra this week. Spirits, how spirits guides and helps Libra this week. Whoosh. Sacred space, kalian diminta untuk pilgrim, ya. Pilgrim ritual. Nah, leap of faith, take a risk and put your heart through desire into action. Jadi ambil resiko dan lakukan apapun yang memang itu kamu ingin lakukan. Mother Mary, expect a miracle. Have faith that your prayers have been heard and are being answered. Percaya, yakini kalau doa-doa kalian itu sudah didengar dan jawabannya lagi dalam perjalanan. Apa kata universe untuk Libra minggu ini? There is nothing sexier than my authentic truth. Tidak ada yang lebih seksi daripada kebenaran saya yang autentik. Oke. Libra, itu untuk kalian. Oke. Minggu ini. Sekarang Aquarius. Aqua. Ruwet. Ruwet. Aqua. Apa yang Aqua needs to know? What Aqua needs to know? Incoming waves, challenge, best step to move forward this week. Semesta give us clarity.
For Aquarius, Six of Inspirations, Six of Wands, ya. Challenge-nya Death. Oke. Challenge-nya Death. And the best step to move forward, the Magician. Challenge-nya Death. Transformasi. Dan energi yang masuk adalah kemenangan, pengakuan. Lala, keren. For materials, energi secara keseluruhannya. High Priestess juga. Three of Swords. Oke. Energi yang masuk adalah pengakuan, kemenangan, ya, pengakuan dari publik. You are the stars. Look at that. Right? The stars. Ini kalian di istilahnya mungkin kalian jadi public figure, ya. Seperti kalau Six of Wands di tarot-tarot yang lain kan, kalau yang tradisional kan dia sebagai kesatria yang berpulang dari perang gitu kesannya kan. Kalau ini kan modern ya. Dia di antara lampu-lampu ini ya kan, dia jadi sorotan, dia dapat public recognition ya. Kalian menjadi the stars, energinya Aquarius. Tapi yang jelas ini energi Leo ya, yang mana juga artinya pengakuan, dan ini buat kalian adalah di relationship ya. Challenge-nya adalah transformasi diri, energinya Scorpio, yang mana buat kalian itu adalah karir, status, reputasi kalian sendiri yang memang harus transformasi ya. Dan the best step to move forward this week is the Magician. Kalian sanggup merealisasikan apapun yang memang kalian inginkan. Keren dong. Ini energinya Mercury ya. The Magician itu planet Mercury, yang mana sekarang Mercury itu ada di Libra. Entah kalian dealing dengan seorang Libra, Virgo, atau Gemini ya, atau bahkan Scorpio dan juga Leo ya. Tapi yang jelas kalau Libra itu karena Mercury ada di Libra, Leo, Virgo. Yang berurusan dengan Virgo ini bisa jadi tentang seks dan intimacy, jadi ada komunikasi tentang itu. Yang atau share finance atau partners resources yang berhubungan dengan siapa namanya? Gemini ya. Yang berhubungan dengan Gemini ini tentang love affairs, kreativitas, dan bagaimana mengekspresikan diri dan memulai sesuatu yang baru. Okay. Romance, komunikasi di bidang itu yang berhubungan dengan Gemini. Yang berhubungan dengan Libra itu tentang travel, tentang sesuatu yang sudah berjarak, tentang higher education, tentang perbedaan, tentang memulai sesuatu yang baru yang berbeda. Oke. Okay. Energi secara keseluruhannya adalah Four of Pentacles sama High Priestess. Mungkin kalian berurusan dengan Pisces. Yang jelas ini ada yang menarik diri, ada yang hesitant ya. Energinya tuh ada yang ragu-ragu dan menarik diri karena masih memegang nilai-nilai yang lama
Oke, sekarang apa yang Aquarius, what Aqua need to learn this week? What lessons Aqua need to learn this week? Dari Mystical Wisdom, what Aqua need to learn this week? What lessons that Aqua need to learn this week? Dreams. Believe in your dreams, Aqua. That's the lessons. How Spirit and Universe going to help and guide Aqua this week? How Spirit and Universe going to help Aqua this week? How Spirit and Universe going to help and guide Aqua this week? How Spirit and Universe going to help? Ini sama energinya hari ini. You are magical person who can manifest your clear intention into reality. Kalian adalah magic. Kalian adalah magic. Ya, seperti the magician. Kalian bisa menciptakan apapun yang kalian inginkan. Dan ada hubungannya dengan past life memories, ya. Ya, mungkin ada yang berhubungan dengan karma, ya. Atau seseorang dari masa lalu yang balik lagi untuk nge-clearin suasana. Komunikasi, kan, dari sesuatu yang berjarak. Mungkin seorang Libra. Oh ya, apa kata Universe untuk aku minggu ini? Apa kata Universe untuk aku minggu ini? Apa kata Universe untuk aku minggu ini? Energy flows where my intention goes. Energi akan mengalir kemana niat saya berikan. Oke, Aqua, that's your reading for this week. Semoga resonates. Jangan lupa untuk komen dan likes ya kalau emang resonates. Sekarang Gemini. Gemini. Oke. Maaf ya Gemini. Gitu deh. Apa yang Gemini harus tahu tentang challenge, energi yang masuk, challenge, dan best thing to do this week? Ayah. Kelamaan. Energi kalian sendiri Gemini. Oke. Wow. Yang masuk adalah the lovers. Alright. Challenge-nya 10 of Pentacles.
The best step to move forward, Page of Cups. Energi secara keseluruhan, ouch. The Devil. Leo, Strength. Dan Muse of Emotions, King of Cups. Oke, challenge yang masuk adalah destiny kalian, atau bisa dibilang ini pilihan kalian, atau sexual chemistry yang memang mengikat kalian. Oke, kembali, dan challenge-nya adalah stabilitas, kemapanan, komitmen. Ya. Ini energi yang masuk adalah energi kalian sendiri. Jadi, dan best step to move forward, Page of Cups. Page of Cups adalah entah itu permintaan maaf, entah itu ekspresi diri ya, mengungkapin perasaan secara polos dan lugu. Energi secara keseluruhan ya, energinya Capricorn. Ini ya tentang seks, intimacy, atau material possession kalian. Karena challenge-nya adalah komitmen dan stabilitas. Kemapanan. Dan kalian diminta untuk punya inner power dan strength. Leo, Venus di Leo buat kalian itu adalah di komunikasi. Kalian diminta untuk mengkomunikasikan, mengekspresikan apapun yang kalian rasa, untuk lebih kreatif, dan untuk memulai sesuatu, untuk mengambil tindakan berdasarkan hati, apapun yang kalian rasakan. Terus Muse of Emotions, King of Cups, mungkin kalian berurusan dengan Pisces, Cancer atau Scorpio. Jelas kalian ingin moving forward. Ini energinya Cancer, yang itu adalah kemenangan ya, yang mana buat kalian adalah tentang nilai-nilai, prioritas, bahkan juga income ya. Nah, ini energi Libra, komunikasi. Merkuri ada di Libra, dan saat ini matahari di Libra, right? Jadi mengkomunikasikan tentang kebenaran, tentang apa yang kalian rasa, mengekspresikan diri, sama seperti the strength ini ya. Langsung aja, untuk minggu ini pelajaran apa yang Gemini harus pelajari. What lessons Gemini needs to learn this week? What lessons Gemini needs to learn this week? What lessons Gemini? Ungkapkan siapa jati dirimu, itu dia. Epiphany, seek clarity, aha moment. Oke. Komunikasi, ekspresikan dirimu. How Spirit and Universe going to help and guide Gemini this week? How Spirits and Universe going to help and guide Gemini this week? How Spirits and Universe going to help and guide Gemini's out this week? Spirits and Universe going to help and guide Gemini this week. Dana, High Priestess. Kalian punya pengetahuan yang keilahian yang bisa membantu orang lain melalui pelajaran spiritual.
ngajari tentang hal-hal spiritual. Pisces, mungkin kalian dealing dengan Pisces. Kalian disuruh kontak gue, Bo. For universe itu bercanda. Nggak bercanda juga nggak apa-apa sih. What universe has to say to Gemini this week. Banyak. Intinya ya, ketika kalian selaras satu frekuensi dengan cinta dari semesta, damai itu tidak bisa terganggu, diusik. The moment I love, ketika saya mulai selaras dengan cinta, arah yang jelas akan dihadirkan. I do whatever it takes to get closer to my consciousness. Gue akan melakukan apapun untuk lebih dekat dengan kesadaran saya yang paling tinggi, kesadaran kalian yang paling tinggi. The presence of love will always cast out fear. Jadi kehadiran cinta akan selalu menepis rasa takut. Oke? Semuanya semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, kalian di masa transisi, jadi lupakan kebiasaan, lepaskan kebiasaan untuk berasumsi dan akui kalau kalian tidak tahu apapun yang ada di depan kalian. Karena kalian sedang menyongsong cara berpikir dan hidup yang berbeda. All that glitter. Mampukah kalian melihat beyond that glitters? Mampukah kalian melihat di balik topeng, di balik apapun yang tampak, di balik status, di balik apapun yang dipunyai, di balik role, posisi kerjanya? Mampu nggak kalian menerima seseorang itu saat mereka telanjang tidak mempunyai apa-apa? Poise, kalian siap karena kalian punya self confidence. Dan jangan lupa juga untuk melepas semuanya dengan melepas semua hal yang selalu berulang-ulang, experience yang mengulang-ulang, dengan jalan masuk ke hati kalian sendiri, akuin, lepaskan semua yang memang tidak kalian ingin ulangi lagi, dan melakukan secara nyata perubahan itu. Karena kalian pasti dengan saat ini kalian bisa mengharapkan orang lain mau mengerti dan memahami kalian, karena panggilan ini untuk berubah ini sudah tepat, saat yang tepat. Oke guys, semoga resonates, dan kalau memang resonates jangan lupa untuk komen dan likes. Ketemu di episode berikutnya. Dah.